Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu saya sempat mereview salah satu unit koleksi kami, yaitu TUF generasi kedua Daihatsu TUF atau si kebo yang jago berenang. Maksud kami si kebo yang jago off-road. Dan kali ini saya akan mereview generasi TUF setelahnya yang dapat saya simpulkan. TUF generasi ini adalah TUF terbaik yang pernah diproduksi oleh Daihatsu, yaitu TUF F70 yang orang kenal dengan sebutan TUF GT. Sedikit membuka lagi sejarahnya, Daihatsu di Indonesia sudah melahirkan 4 generasi dari TUF itu sendiri, yaitu generasi pertama TUF Kebo F10 bensin, generasi kedua TUF Kebo F50 diesel, generasi ketiga TUF F70 GT atau Rocky F75 atau Highline F69, dan generasi keempat yaitu TUF Independent berkode F73 atau F78. Kemudian ada satu informasi yang saya pun baru tahu setelah beberapa waktu lalu saya berkumpul bersama para kebo. Maksud saya berkumpul dengan komunitas pecinta TUF kebo. Bahwasannya di luar Indonesia TUF kebo dan TUF GT adalah dua generasi yang berbeda. Jadi simpelnya TUF generasi terakhir itu adalah TUF F50. Kemudian F70 bukanlah sequel dari TUF F50. Mereka totally dibedakan. Jika kita melihat TUF F70 di Inggris, maka mereka akan menyebutnya Daihatsu 4Truck. Di Jepang, Daihatsu Rugger. Ya, untuk Rugger di Indonesia pun lumayan ada, walaupun tidak terlalu banyak populasinya. Dan beberapa kesempatan saya pernah melihat juga Daihatsu Rugger mondar-mandir di kota Bandung. Dan mayoritas di bagian negara lain menyebutnya dengan Rocky. Sama seperti konsumen setia kami dari Dubai yang setia memesan spare part atau body custom dan menunggu dengan sabar paket kiriman untuk Daihatsu Rocky kesayangannya dari Autoland Indonesia. Sekalian promosi kali ya. Oke. Kemudian kita menuju ke mobil yang ada di hadapan kita ini. Ada dua varian yang sangat terkenal dan menjadikan generasi terbaik sepanjang sejarah TUF menurut kami, yaitu F70 keluaran tahun 1995 dengan short wheelbase dan tentunya 4x4. Dan yang terakhir dengan wheelbase medium yaitu kita kenal dengan Daihatsu Rocky dengan atap belakang yang bisa dibuka seperti ini. Lalu kemudian, apa yang membuat kami dapat menilai bahwa TUF F70 ini adalah generasi TUF terbaik? Dilihat dari bentuk bodinya yang boxy, mengkotak dan lekuk-lekuk bodinya mencerminkan kegagahan, kuat dan dapat diandalkan. Lalu bobotnya yang ringan dari versi long wheelbase-nya. Kemudian kaki-kaki yang terkenal kuat, membuatnya memiliki durabilitas yang baik. Walaupun memiliki umur, tapi tetap kaki dari TUF GT ini masuk ke dalam kategori awet dan tahan banting. Kemudian, mesinnya yang terkenal badak dan bandel. Lalu, untuk teman-teman yang bertanya mobil off-road apakah yang cocok untuk pemula dan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan off-road sedang, kami akan merekomendasikan TUF GT F70 ini karena menurut pengalaman dari teman-teman pengguna yang sudah puluhan tahun bergelut dengan TUF F70 ini, mereka tidak banyak melakukan perubahan ekstrim pada kendaraannya, hanya memodifikasi di bagian kaki-kaki dengan menambahkan anting per yang lebih panjang, lalu ke bagian final gear yang tidak perlu ada ubahan. Sudah sangat cukup bawaan original dari TUF GT ini. Kemudian mengganti keempat bannya menjadi ban MT. Dan yang terpenting adalah kondisi mesinnya harus sehat walafiat. Setelah semua itu selesai, and you're ready to go.
TUF GT F70 ini bisa dibilang 85% kondisinya masih original karena selebihnya owner sebelumnya sudah melakukan pengecatan ulang dan beberapa part yang bukan original bawaan. Tapi menurut saya itu tidak jadi masalah karena mobil ini tetap sedap dipandang, terlihat rapi dan mesinnya sehat, tidak ada kendala yang berarti seperti bekas banjir atau bekas kecelakaan yang membuat bodi atau sasis dari TUF ini terganggu. Kita mulai dari bagian depan. Saya suka bentuk grillnya yang jadi lebih nongol keluar, berwarna abu-abu dan berlogo Daihatsu khas Daihatsu zaman old dan dilapis bahan chrome. Dua buah reflektor lampu berkaca buram membuatnya lebih seksi daripada lampu LED yang banyak orang pakai saat ini. Juga tidak lupa dua buah reflektor lampu sen yang menyatu dengan lampu senja bermika buram pula. Kemudian bumper depan besi ini yang lumayan juga kalau kepentok kaki bisa bikin biru-biru. Dan sisi kanan kirinya ada bahan sejenis plastik keras yang mempermanis tampilan dari bumper itu sendiri. Lalu kita buka kap mesinnya. Nah, disinilah tempatnya mesin jagoan Daihatsu berkode DL42, 4 silinder segaris, 2765 cc diesel. Karena unit ini dilahirkan pada tahun 1995, yang mana Daihatsu memberi improve di bagian gearboxnya dari tahun 1991, membuat TUF ini dibekali dengan transmisi 5 percepatan, membuatnya sangat diburu pada zamannya. Hingga saat ini TUF GT F70 ini masih banyak diburu oleh kolektor, yang membuat harganya melambung tinggi, dan sudah tidak ada harga pastinya, tergantung dari kondisi juga tentunya. Kemudian kita beralih ke bagian sisi dari mobil ini. Akan kita temukan sebuah over fender berbahan sejenis plastik yang cukup minimalis dari keempat sisinya. Tidak terlihat gondrong ataupun kekecilan, sangat terlihat pas dan proper, dan ini masih original bawaan pabriknya. Dan di atasnya ada mikasen kotak yang unyu-unyu terlihat manis mendampingi logo bertuliskan TUF yang cukup besar dan jelas. Lalu kita lari ke bagian roda. Di sini adalah bagian yang paling saya suka. Velg kaleng 15 inch original bawaannya, berbentuk bintang yang sangat terlihat ganteng dan kokoh, lengkap dengan dop atau cover yang berlogo Daihatsu, dibalut dengan ban MT Acelera dengan profil ban 235/75 ring 15. Kemudian untuk sektor pengereman, mobil ini sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan dan pastinya tromol di bagian belakang. Untuk sektor kaki-kaki, mobil ini masih mengandalkan spring leaf atau yang bahasa Arabnya Fairdown. Bukan Raja Mesir yang satu itu, tapi Fairdown. Oke, kita lanjut ke bagian dalam cabin. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu kuncinya. Yes, kuncinya sangat simpel ya, tanpa alarm atau sejenisnya. Apalagi keyless atau answer back system. Hanya ada kunci berlogo Daihatsu. Kemudian kita buka pintunya. Bukan pintunya model cungkil yang biasa. Lalu kita lihat bagian door trimnya. Di sini terlihat masih sangat original dengan bagian pintu yang tidak semua tertutup cover. Ada bahan sejenis bludru yang cukup membuat kita flashback ke mobil di era 80-90-an, di mana door trimnya diberi aksen sejenis bludru dan di sisinya juga dilapis bahan sejenis kulit sintetis. Ada stiker yang bertuliskan perhatian untuk transfer case. Kemudian desain bukaan pintu yang model cungkil juga lengkap dengan mekanisme kunci yang terintegrasi menjadi satu bagian. Bukaan kaca model engkol, lalu door handle dan di bawahnya ada sedikit ruang penyimpanan yang hanya bisa memuat dokumen-dokumen saja. Lalu kita beralih ke bagian setir. Di sini tidak ada yang spesial, hanya setir berbentuk palang dengan klakson di tengahnya dan combination switch, wiper, sen dan lampu yang biasa. Ke bagian dashboard, khas desain dashboard zaman old, mengkotak-kotak dengan plastik-plastik keras untuk bahannya. Di bagian atas dashboard terdapat jam digital, bola kompas dan voltmeter. Lalu bagian dashboard depan sebelah penumpang terdapat handle juga yang biasanya di situ ditaruh botol air mineral 1 liter. Kemudian 4 buah kisi AC yang cukup minimalis. Ada pengaturan AC yang sangat mudah pengoperasiannya dan sebuah head unit aftermarket. Ke bagian bawah, di sini ada tongkat persneleng dengan pengoperasian standar mobil Jepang dan di belakangnya ada tuas untuk mengaktifkan 4x4-nya dan parking brake model tarik. Kemudian kita ke bagian atas. Di sini terdapat spion kabin yang biasa juga dan atapnya tidak menggunakan bahan peredam yang proper. Hanya plafon yang terbuat dari bahan sintetik berpori dan sudah dapat dibayangkan ketika kita berkendara saat hujan deras. Akan terdengar musik metal dan hantaman air hujan yang masuk ke dalam kabin. Tapi tidak menjadi masalah selama tidak ada kebocoran. Kemudian 2 buah sun visor di sisi penumpang dan driver.
Untuk bentuk kursinya itu sendiri biasa saja ya, bukan model bucket, hanya kursi biasa dilapis bahan sejenis bludrus warna door trimnya yang membuatnya nyaman karena sangat empuk. Lalu di bagian headrestnya yang sangat unik, kalau kita sandarkan kepala kita di headrest itu terasa agak kurang nyaman, tapi sudah lebih dari cukup daripada tidak ada sama sekali. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Di sini terdapat tutup untuk tangki bahan bakar, lalu lampu stop yang terintegrasi dengan sen dan lampu mundur. Kemudian mobil ini ada kondenya juga, sebuah ban serep berukuran full size tergantung di pintu belakang yang membuat kami sangat suka. Cukup memberi aksen maco dan selain itu juga mungkin karena desainernya bingung mau taruh di mana lagi ban serep ini, saking kompaknya mobil ini. Ke bagian bawah, ada bumper besi yang lagi-lagi dihiasi oleh bumper plastik sebagai pemanis di sisi kanan dan kirinya. Tidak ketinggalan, mobil ini sudah dimodifikasi di bagian belakangnya dengan clopper anhang atau sebuah alat berbahan baja yang peruntukannya untuk menderek mobil atau menarik satu unit anhang. Ya, kemudian kita masuk ke bagian belakang atau kabin penumpang belakang. Sama seperti di depan, handle bukaan pintunya model cungkil dan ada bumper yang sekaligus menjadi footstep untuk memudahkan Anda masuk ke bagian kabin dari pintu belakang. Menjadi penumpang di belakang terasa sedikit sempit dan yang saya rasakan dengan tinggi 175 cm, headroom saya sudah mepet ke plafon. Jadi dapat disimpulkan, kepala saya akan sering kepentok atap dari mobil ini. Kemudian kursinya yang model hadap-hadapan yang mampu menampung 4 orang dewasa yang berbadan cukup kurus. Lalu desain dari bukaan kaca di belakang ini yang sangat simpel dibukanya, hanya dengan menarik tuas pengunci yang ada di dalam sini lalu mendorong kacanya keluar. Sekian video untuk review Daihatsu TAF F70 ini. Di part kedua, kami akan mencoba test drive mobil ini untuk kemudian kita coba kemampuan off-roadnya. Apa benar mobil ini masih layak untuk diperhitungkan? Nantikan kelanjutannya di segmen Test Drive Mobil Second. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao ciao.